Subhanallah al-azim wa bihamdihi min asy-syakirin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita sama-sama bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga pada berkat ini kita semuanya mendapatkan taufik, hidayah, inayah, lebih khusus memperketatkan, mempercapkan nurul iman, nurul Islam dan eksekusi dalam kalbu kita semua. Amin. Salawat dan salam bersama-sama keseluruhan Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, kita orang mukmin, para saudara-saudara semuanya, majelis taklim, hidayah Allah, partai merah dan seluruhnya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beri kita surah Al-Fatihah dan hadiahkan kepada Fadil Syekh Muhammad Hasan Asy'ari sebagai hadis kita dari alim ta'lim. Kita bersama semoga kita diakui sebagai santrinya, semoga senantiasa setia mengikuti ajaran-ajarannya. Insyaallah kita semuanya diberkahi umurnya, diberi semua apa yang kita beri. Dan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala wasallama bila syekh sunnah sa'ad kepada musuh syekh kepada syekh Muhammad syekh Rasul Muhammad kepada Muhammad ويمعنى كسر المؤمن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وعادنا ببركاته امين يا رب العالمين. الباب الثاني utawi bab kang kaping pindho fi adabil muta'allimi ing dalam belasake pira-pira adab santri fi nafsihi ing dalam awak dhewe muta'allim. Wa fihi lan iku tetep ing dalam bab tsani asyru anwa'in utawi 10 pira-pira warna minan adab saking adab. Jadi bab yang kedua adalah menjelaskan tentang adabnya santri, adabnya murid, adabnya kita belajar ilmu. Nah, di dalam belajar kita menuntut ilmu ada 10 macam adab yang harus kita kerjakan, yang harus kita laksanakan supaya kita mendapatkan keberkahan manfaat daripada ilmu itu sendiri. Al-awalu utawi kang kawitan ayyuhira yen to nyuciake sapa muta'allim, nyuciake qalbahu ing atine muta'allim. Nyuciake min kulli wasyin saking saben-saben kebujuk bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia min kulli wasyin saking saben-saben. Kalau kamusnya itu dia seperti kayak kebencian, dendam, wasyin itu adalah wadanasin dan sesuatu yang kotor, kotor ucapannya, kotor perilakunya. Wabasyin, wa kulli wasyin itu kalau bahasa Indonesianya pemalsuan, penipu, curang. Yang pertama ayyutahhiru qalbahu, seorang santri harus berusaha mensucikan kalbunya min kulli wasyin, dari setiap sesuatu yang palsu, yang curang, yang kayak benar-benar. Jadi kagak ada kedustaan di antara kita. Itu yang Wadanasin
Kita harus mensucikan kalbu kita daripada sesuatu yang mengotori kalbu. Wa ghillin, itu baru kedengkian, dendam, kebencian. Harus kita bersihkan. Wa hasadin, hasud, dengki, iri, cemburu. Termasuk hasud itu iri hati, dengki, cemburu. Wasu'i aqidatin, jeleknya akidah. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi jangan sampai udah. Wasu'i khuluqin, lan alami akhlak budi pekerti. Jadi sebelum kita masuk untuk membersihkan kalbu. Untuk apa sih? Supaya kalbu kita sebelum belajar tentang ilmu harus kudu dibersihkan. Yasluh hadrapun patut atau bagus suatu santri bidzalika kalawan mengkono ayyukahiru qalbahu liqabulil ilmi marang katrimane ilmu. Jadi kalau hatinya bersih itu enak menerima ilmu. Wa hifdhihi lan hafal yang enak. Jadi ngapal ilmu enak, menerima ilmu enak, menghafalkan ilmu juga enak. Wal itlai lan ningali ala daqaiqi ma'anihi ing atase lembut piro-piro maknane Jadi kalau orang yang kalbunya sudah bersih, maka mampu untuk melihat atas lembut-lembutnya makna ilmu. Wal fahmi lan faham bahami li gawamidihi marang samar-samare ilmu. Itu manfaatnya. Coba sekarang ini sedikit kita bahas tentang qalbi dalam kitab Tibul Qulub Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi Hadratul Syekh Haji Muhammad Hasim Asy'ari radhiyallahu taala anhu, adabnya seorang santri yang pertama pekerjaannya harus bersihin qalbi. Jadi bersihin qalbi. Jadi kalau qalbinya ini tidak bersih bahaya. Maka qalbi yang bagaimana yang harus kita bersihkan? Nah, kalau qalbinya ini udah al-qalbus sahihu, qalbu yang sehat, ya kagak usah dibersihin, udah sehat qalbunya. Qalbu yang sehat itu adalah qalbu yang benar-benar sudah siap untuk sowan datang bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Jadi qalbu yang salim itu sudah benar-benar berani sowan datang bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus adalah menerima ilmu dari Allah. Itu qalbu yang sudah sehat, jadi tidak usah dibersihin. Harapan kita begitu, supaya membersihkan hati kita jadi hati yang selamat. Ada macam hati yang kedua adalah al-qalbul mayyitu, qalbu yang mati. Qalbu yang mati. Nah, ini yang harus kita bersihin, itu qalbu yang mati. Qalbu yang mati itu bagaimana? Qalbu la ya'rifu rabbahu wa la ya'buduhu bi amrihi wa ma yuhibbuhu wa yarda. Qalbu yang mati ini qalbu yang tidak makrifat kepada Allah, kepada Tuhan. Ini dibersihin. Jadi kalau orang itu pengen benar-benar memahami tentang Allah, wabil khusus memahami tentang ilmu, harus bersihin tentang qalbunya. Ketika Sayyidina Ali
Ya ketika Sayyidina Ali bertanya kepada Nabi, Allah itu Tuhan kita ini fis sama atau fil ardh, di langit atau di bumi? Jadi, makanya Nabi jawab apa? Fi qulubi ibadihil mu'min. Jadi kalau kita ingin mempunyai pemahaman tentang Allah Subhanahu wa taala, itu alatnya memahami adalah dengan qalbi. Jadi mata qalbi. Jadi hati yang mati itu adalah hati yang kagak marifat kepada Tuhannya. Hati yang kagak mau beribadah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, hati yang kagak mampu untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, hati yang kagak mampu untuk redha kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana hati yang kayak begini ini? Bal huwa waqifun ma'a syahwatihi wa ladzatihi. Akan tetapi hati yang mati ini hati yang berhenti bersama apa? Bersama syahwatnya, bersama kesenangan dan kelezatannya. Pokoknya kalau egonya datang itu jadi barometer. Jadi kalau kagak sesuai dengan hasratnya, kagak sesuai dengan keinginannya, kagak diterima. Pokoknya harus begitu. Nah ini hati yang harus kudu dibersihkan. Orang banyak kayak begini, masya Allah. Biasanya kalau udah egonya udah tinggi, nah itu harus benar-benar harus dibersihkan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang mensucikan dirinya kalbunya, dan merugilah bagi orang-orang yang mengotorinya. Nah, kalbu yang ketiga yang disampaikan di dalam kitab Tibul Qulub karangan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi ini adalah al-qalbul maridu, qalbu yang sakit. Nah ini yang disampaikan oleh Hafiz Syekh Sayyid Muhammad Hasim Asy'ari. Qalbu yang sakit ini harus perlu dibersihkan. Jadi qalbu yang sakit ini adalah qalbu yang kagak mau mahabbah kepada Allah, iman kepada Allah, ikhlas kepada Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi qalbu yang sakit ini adalah qalbu yang ngajak syahwatnya untuk apa? Di antaranya kalau secara zahiriyahnya nampaklah ini yang dijelaskan oleh beliau kullu wasyin, ya kan? Terlihat hidupnya adalah penuh dengan kepalsuan dan kecurangan. Jangankan orang lain, dirinya sendiri aja sering curang, menampakkan kepalsuan. Zahirnya pakaiannya begitu, tapi pakaian batinnya kagak. Zahirnya ucapannya begitu, tapi ucapan batinnya kagak. Jadi antara lisan dan qalbunya kagak pas. Wa yusabbihullaha bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Yaitu yang disebut dengan wish. Jadi kagak benar itu. Wadanasin, sesuatu yang kotor, kotor ucapannya, kotor pandangannya, kotor telinganya. Pokoknya ini kotor tangannya. Berarti tangan kita pernah nggak buat mukul? Kotor matanya, pernah nggak mata ini dengan pandangan kebencian? Tuh. Kotor pikirannya, kotor terus, bersihin terus. Wagilin ini cowok ini unek Allah. Ngerti unek Allah? Kalau bahasa Indonesia ya kayak terselubung dalam kedengkian, kebencian, dendam yang membara. Ya, pokoknya yang terlintas dalam pikiran dan hatinya itu pokoknya jelek, walaupun baik pokoknya jelek. Jadi bersihin. Ini penyakit hati. Jadi penyakit hati. Ya Allah, mudah-mudahan terobati kita semuanya. Ya Allah.
sakit, mudah-mudahan dikasih obat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti kan pembahasan kita ini adalah mensucikan daripada qalbu yang sakit. Ini qalbu yang sakit. Dengan qalbu yang sakit. Qalbu yang keras, bahkan lebih keras daripada dan bagaimana agar supaya qalbu kita ini menjadi bersih? Maka cara untuk membersihkan qalbu supaya bersih adalah dengan taubat. Orang kalau pengen qalbunya bersih, dia harus bertaubat. Ya kan? Harus bertaubat. Bima taubati, dengan air taubat. Tapi kalau badannya yang kotor, ya dengan mandi cukup, dengan air dibersihin. Najis ainiyah, najis hukmiyah, yang nampak dibersihin. Bau yang nampak warnanya, baunya, rasanya hilangin, itu semuanya airnya bersih. Kemudian hukumnya hukmiyah, walaupun kelihatannya ini bersih, tapi tata caranya untuk membersihkan najis kagak pas, itu berarti najisnya najis hukmiyah. Dibersihin dohirnya dulu, dohirnya dibersihin. Kita bersihin lagi daripada hadas kecil dengan air wudhu. Yang tadinya kita kagak boleh sholat, kagak boleh pegang Al-Quran karena punya hadas kecil, dengan air wudhu diperbolehkanlah kita memegang Al-Quran. Kita kena hadas besar setelah kita bersenggama dengan istri atau keluar air mani. Nah, berarti kita harus apa? Harus mandi junub atau mandi janabah. Jadi dibersihin. Itu jelas. Nah, sekarang ini kalau yang najis, yang kotor ini qalbunya. Padahal kita mau apa? Mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau menerima daripada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda al-'asi, dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang-orang yang ahli maksiat. Mentah. Jadi mentah. Bisa jadi kalau ilmu yang kita dapatkan, ya kan, yang kita dapatkan itu dengan hati yang tidak bersih, hati yang kotor, maka ilmu itu akhirnya menjadi menjadi cahaya api. Menjadi apa? Cahaya api. Wow, sakti ini bisa ngeliatin orang begini, ya kan? Tapi bakar dirinya sendiri. Sama bisa ngelihat. Tapi kalau qalbunya itu bersih, barulah itu menjadi salah satu cahaya yang bisa terangin kita. Seperti ruangan ini bisa terlihat indah, nampak kanan kiri depan dan belakangnya, disebabkan karena ada cahaya. Jadi kalau tidak ada cahaya, gelap gulita. Begitu juga badan kita ini. Badan kita ini sebenarnya gelap. Semuanya jadi gelap. Tanpa apa? Tanpa nur Allah, nur Muhammad, binuril ilmi, kita gelap itu semuanya. Cahaya qalbi. Ya Allah. Nih, caranya adalah harus dengan taubat. Didohir. Ya kan? Dohirnya harus dulu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sudah bertaubat kepada Allah, kita menuju kepada Allah, balik kepada Allah, mengarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini loh mengarah kepada Allah, itu namanya taubat. An-nadam, menyesal, ya kan? At-taubatu an-nadam.
Taubat itu adalah menyesal. Jadi menyesalnya kalbu ini itu sama hanya ingin bersihin hati. Nah kalau orang ahli maksiat dosa kagak pernah nyesel, itu namanya kagak taubat. Nyesel apa kagak tambah bangga. Wah. Ya, bersihin itu kalbu dengan penyesalan. Yang kedua, supaya kalbu ini menjadi bersih, senantiasa beristighfar, thalabul maghfirah, mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Orang ingin membersihkan kalbu tapi kagak mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal ibadah, ya kagak nyambung. Itu umum. Ya, itu ahli thariqah, orang-orang yang ahli thariqah dalam rangka untuk membersihkan qalbinya itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Dengan berzikir kepada Allah hatinya jadi tenang. Nah, zikir yang bagaimana? Tanya dia begitu. Zikir yang bagaimana qalbu supaya tenang. Zikir yang membuat kalbu ini menjadi tenang, maka orang-orang ahli thariqah diawali dengan zikir jahar, zikir lisan. Makanya jangan disalahin kalau guru-guru, ya kan, memberikan salah satu metode dengan suara jahar atau suara keras yang nampak adalah lisannya. Apakah itu bisa membersihkan daripada kalbunya? Bisa. Coba kita percaya. Pancengin la ilaha illallah, dikencengin suaranya. Jadi tarik nafas, kemudian hantamkan di dalam kalbu di sebelah kiri, dipusar naik ke atas, naik ke ujung, ilaha, naik ke dada yang kiri, yang kanan, lidah pisang, Allah tancapkan di dalam kalbu. Satu nafas yang kita lafadzkan dengan kita tahan itu adalah mampu untuk mengeluarkan daripada energi negatif. Nah, terus kayak gitu. Jadi energi-energi negatif yang kagak benar, yang kagak baik menurut syariat agama itu lama-kelamaan akan terkikis habis dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menjadi baru lisan itu sudah benar-benar bermanfaat untuk apa? Untuk indahnya. Orang jahar ya. Itu nanti ngefeknya di mana? Ngefeknya paling tidak Allah Subhanahu wa ta'ala lindungi matanya, lindungi telinganya, lindungi lisannya. Itu efek daripada zikir jahar. Kemudian kalau zikirnya ditekan, dipaksa kalbunya untuk senantiasa apa? Mengisbatkan Allah, menafikan daripada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu nanti
efek sampingnya, efek pengaruh daripada zikir qalbiyah itu nanti muncul daripada akhlak. Bukan lagi dia terjaga daripada perbuatan maksiat dan dosa. La ilaha illallah ismi wa man dakhalahu kana aminan min adabi. La ilaha illallah ini adalah penjagaanku. Ini baru dijaga gimana? Barang siapa yang masuk di dalam benteng penjagaan Allah ini, maka orang itu akan aman daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekadar lagi mata ini sudah tidak mau lagi melihat maksiat, tapi ketika mata ini sudah kena pengaruh daripada dzikir qalbiyah, itu mata itu karena sudah terdapat nur cahaya dzikir, maka matanya sudah bisa berpikir. Ini yakin, ya Allah, kayak begini dosa, tapi kok hati saya senang. Hati ini masih senang, tapi ngerasa dosa. Jadi tarik dulu. Ini paling tidak ada pertimbangan. Iya ya Allah, iya kan? Ini kata syariat. Kalau kita melihat wanita cantik harus apa? Merem. Walaupun ini matanya merem, tapi mata kalbinya masih dilirik. Waduh, itu paling tidak pengaruh daripada apa? Dzikir diancam ya. Maka sampai jaminan dari baginda Rasulullah SAW ketika orang itu benar-benar menekan, memaksa mengendalikan qalbiyahnya, hawa nafsunya, padahal sebenarnya ini hasratnya pingin melihat, ingin hasratnya pingin memiliki, tapi ditahan. Ya Allah, itu tidak halal. Ya Allah, itu tidak baik. Terus ditahan jadi itu. Terhitung jihad. Ketika orang itu sampai andai kata sampai meninggal dunia, itu dihitung seperti mati syahid. Nih kayak laki-laki kayak begitu tuh, jangan sampai ya kan jejakannya hilang, perawannya hilang, namanya gitu. Saking nahannya kayak begini, lama-lama kayak begini, kenapa sih kamu kurus-kurus kayak begini? Iya, karena apa? Cinta kagak kesampaian. Akhirnya apa? Akhirnya sampai matinya mati syahid. Itu barokah daripada dipikir kalau kita dipaksa. Nah itu orang-orang yang berzikir kayak begitu karena udah bercahaya, itu udah pertimbangan. Paling cuma nangis doang, ya Allah. Walaupun saya sudah mengamalkan ini ya Allah, tapi kalau buku belum bisa nyatu ya Allah, saya itu masih demen begini ya Allah. Kayak begini ya Allah. Udah nyadarin terus. Udah mulai terjaga yang akhirnya, mulai terjaga kalbunya, pikirannya udah terjaga. Ya Allah, dipaksa gitu. Ini kalau kita udah zikir gitu aja udah alhamdulillah lumayan. Jadi lumayan. Nah, orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini penting, poin yang paling utama nih. Ya, membersihkan daripada qalbi. Nah, kalau guru-guru kita ya kan ngasih resep 5 itu yang harus diamalkan. Rondo hati iku limo berkani kaping pisan maca Quran lan maknane kaping pindho salat wengi lakono kaping dalo wong kang saleh kumpulana kaping papat kudu watang ingkang luwih
Qalbu bisa bersih dikarenakan apa? Baca Al-Quran dan maknanya, berarti ilmu pengetahuan. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang tadinya salah, barokah ngaji, oh ngerti salahnya di mana. Ya Allah, berarti selama ini saya ini belum benar. Salahnya di sini, benarnya di sini. Oh, barokah daripada apa? Daripada ngaji. Tuh, baca Al-Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikan. Apakah sholat malam ini bisa benar-benar membersihkan daripada qalbu? Iya. Jadi malamnya jangan malam kayak begini pada Isya. Malamnya nanti hening, ya kan, jam 2, jam setengah 3, jam 3, jam 1 gitu. Coba sendiri gimana? Gak punya kamar di atas kayak begini, di atas begini, ngomong sendiri. Saya udah kagak ada temannya sekali. Ya Allah, ngapain hidup ini? Merenung, renyuh gak hatinya? Coba hatinya ini buat mikirin apa? Mikirin diri, mikirin orang tua, mikirin istri, mikirin anak. Mulai dari kita ini terlahirkan di muka bumi sampai nanti kalian lahir, kalian gugur. Coba bedes kayak itu artinya. Itu maknanya orang-orang yang ketika waktu qiyamul lail. Nah kalau dia nggak mau qiyamul lail, menghidupkan malam yang begitu ya kagak tipis, kalau punya kagak berarti. Orang-orang yang hidupin malam itu kalau punya peka, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau supaya bersih lagi itu harus dulu beteng ingkang luwih. Ya, kalau perutnya kenyang terus kayak gini kagak bisa ngerasain. Seperti saya ya udah. Masya Allah, perutnya harus dikosongin supaya apa? Tambah kecerdasannya, kolbunya jadi kecerdasan kolbu meningkat. Setelah itu kemudian zikir malam. Zikir malam inilah yang harus kita istiqomahkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jika orang yang berusaha untuk membersihkan kalbunya, maka kalau dengan pengaruh kita membersihkan kalbu, maka sudur kita, dadah kita menjadi lapang. Afaman syarrahallahu sadrahu lil Islam. Orang itu kalau kagak dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala menerima itu Islam, sempit kagak bisa. Boleh jadi KTP Islam, iya Islam. Jalanin enggak? Iya cuma jalanin sekedarnya. Tapi kalau belum dilapangkan kalbunya untuk menerima dan menjalani agama Islam, susah. Ya susah. Lawannya apa? Kalau kalbu ini, lawan daripada kalbu itu sodurnya ini belum lapang, itu yang disebut dengan kufurnya kufur ingkari. Jadi mengingkari. Kalau kalbunya ini kagak lapang, akhirnya jadi ingkar. Ini gara-gara terpaksa doang saya jalan begini. Tapi kalau legowo, alhamdulillah ya Allah, terima, mau baik mau buruk ini adalah takdir ya Allah. Enak gak itu? Las, karena udah lapar. Qalbu yang bersih, ya kan, akan muncul daripada iman dan yakin. Itu kalau qalbu yang sudah dibersihin, muncul iman dan keyakinan. Kalau qalbunya ini kagak muncul iman dan keyakinan, akhirnya jadi kayak iblis. Iblis punya kufurnya namanya kufur jubur, nentang, ya kan? Padahal yang perintah itu siapa? Allah Subhanahu wa taala, tapi kagak sudi. Saya suruh nyembah yang namanya Adam. Ada nggak yang begitu? Sampai di Mekah aja terjadi, Pak. Di Mekah terjadi. Ketika waktu mutawifnya ini, ketika waktu menjalani ibadah haji,
tahunnya ini kagak diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu daerah dulu itu daerah Pamian. Jadi kiai siapa ini Pamian? Daerah itu. Masya Allah. Beliau memberikan salah satu mandat kepada salah seorang yang benar-benar sudah menghuni karena udah berapa 8-9 tahunan di sana, jadi udah paham kalau memperhatikan tentang syarat rukun ibadahnya itu pokoknya meyakinkan. Ini karena mentang-mentang orang kaya, orang yang punya duit, dan ngapain dia jadi pemimpin saya? Kagak mau. Pokoknya kagak mau kalau yang jadi pemimpin yang ngarahin ibadah haji itu dia. Apa yang terjadi Pak? Naudzubillah min syarri dzalik. 7 hari 7 malam dia itu kagak ada di hotelnya. Alias apa? Alias bingung muter sama Pak. Kalau kira-kira kalau sini ini udah sampai mana? Udah sampai mana? Sampai Cirebon. Nah, ya untungnya di sana diangkat gitu. Ya Allah, waktu itu pakaiannya pakaian ihram sampai kelihatan itu putihnya pakaian, ya kan? Campur itu sama debu. Tuh. Itu orang-orang yang apa? Kolbunya kagak yakin, kagak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kolbunya dititipin penyakitnya iblis, yakni kufur juhud. Makanya kayak begini jangan dipandang. Mau siapapun yang di depan kita ini jangan dipandang orangnya. Kau pandang itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah nafsi-nafsi aja. Urusan dia pribadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusannya kita ini yang jelas. Kalau kayak begitu, gimana mau bersihin kalbunya? Kalbunya seperti kalbu iblis. Kalbunya iblis. Na'udzu billahi min syarri kalbu yang sudah dibersihkan, akhirnya menjadi fuad, menjadi apa? Mata kalbu, hati nurani. Kalau sudah hati nurani, itulah yang disebut dengan ihsan. Ya, itu kalau kalbu sudah dibersihin, akhirnya jadi hatinya jadi hati ihsan. Kalau kayak gitu, kalau kagak bisa ihsan, maka terjadi kufurnya adalah kufur apa? Kufur inat. Jadi kufur inat ini ya kayak kufurnya siapa? Abu Thalib, pamannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kufurnya kufur inat. Dia percaya, ya kan, bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini orang baik, orang baik, orang yang junub, sidik, amanah, tabligh, fatona. Percaya nggak itu? Percaya. Tapi kalau giliran suruh beriman kepada keponakannya sendiri apa? Oh, jangan. Kalau satu kagak jangan. Kalau dia ngaku jadi nabi, jadi rasul, utusan Allah, tar dulu. Nah, kayak begini. Makanya tadi ada yang ditanggapi nanya ini, Ustaz apa? Itu ketua NU ranting palmera itu siapa? Oh, itu cara pecel lele itu. Ya pecel lele ini yang begini. Udah gak ngerti di dalamnya itu ada apa, gak ngerti. Iya. Ini kadang-kadang orang-orang itu masih apa? Kufur apa? Kufur padahal acara demi acara melalui tangan beliau kira-kira sukses apa kagak? Ini kan udah bisa dirasain. Gitu aja masih apa? Masih diingkari. Ini kufurnya kufur inat. Berarti apa? Kolbunya lagi kotor. Bersihin gitu. Itu cuma gitu. Ini bahasa bersihin hati itu gitu. Insyaallah. Ada yang namanya qalbun itu dengan nama lain itu lubun, ya kan? Lubun. Ya, ini adalah letaknya daripada nur tauhid. Nur tauhid itu ketauhidan kita sudah kagak ada lagi.
kecuali siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi udah kepura-puraan, udah gak ada lagi kepura-puraan. Zahir batin dia tampakkan, zahir batin dia tampakkan sama antara zahir dengan batinnya. Kalau kagak begitu, akhirnya jadi kufurnya kufur nifaq. Kufur nifaq itu kufurnya orang-orang yang pura-pura. Zahirnya bagaimana, dalamnya ya apa? Ya Allah. Qalbu bisa bersih dengan cara bertaubat, beristighfar, kemudian kita sering menghadiri majelis zikir, majelis taklim, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cara untuk membersihkan daripada qalbi ini yang sangat luar biasa. Selain yang bersumber daripada Al-Quran dan hadis, yaitu jalan yang kedua. Apa itu? Adalah al-maut. Makanya kalau qalbu seseorang kagak bisa bersih, kagak bisa tersentuh itu dengan hal kematian, maka itu sudah kategori hatinya sudah hati yang keras. Hatinya apa? Hatinya kal hijarah, seperti batu. Hatinya seperti batu. Aw asyadda qaswah, bahkan lebih keras daripada batu. Makanya kalau ditanya nanti di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahan bakarnya apa? Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Artinya apa? Bukan manusia ini, manusia bukan batu yang batu kayak batu orang, batu ini enggak. Bahan dasarnya itu manusia ini jasad. Ini jadi bahan bakarnya api neraka. Apinya nyala di sini sudah. Semakin banyak orang-orang yang berdosa dimasukkan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin api ini nyalanya semakin panas. Batunya batu dimasuki, semakin banyak kayak gitu. Masya Allah. Makanya pernah disampaikan oleh para guru, para masyayikh seperti Hadratus Syekh Ya Haji Ahmad As-Sawi di Surabaya Al-Mawfulah, Mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Dzikir la ilaha illallah, sama lafaznya. Tapi ketika waktu keluar dari diri seseorang, itu fadilah, keutamaan, manfaatnya berbeda-beda. Apa yang membuat ini berbeda? Karena dilewatkan di mana? Kalau zikir lewatnya di dalam qalbu yang bersih, maka akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Zikir dilewatkan dengan pikiran, akalnya, maka pikiran ini wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mikir dunia si isinya itu insya Allah dikasih kemudahan. Dilewatkan qalbu yang bersih, mikir akhirat dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilewatkan hawa nafsunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan semangat dalam hidup ini untuk meraih kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Zikir kalau dilewatkan rohaniahnya, orang itu akan tembus bisa berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sama-sama nama, sama-sama cuma dikirnya jadi beda. Pengaruh apa niku? Pengaruh bersih apakah? Ini sama-sama pikir, ditanya kayak gitu, nah kamu pikir apa yang kau rasain?
Ada yang pikir kayak begini langsung lenyap, sep kayak begitu, udah panas begini. Di mana? Tadi kagak tahu saya, udah terbang aja. Kayak gini. Terus ada yang pikir mainan HP begini. Ada yang gitu. Macam-macam gitu. Masya Allah, sarnya dikit. Makanya Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Kimyatus Sa'adah untuk membersihkan daripada qalbu ini sering-sering ngelihatin mayat. Ya, sesekali dah, ya kan? Masuk ke liang kubur, nampanin itu orang yang mau dimasuki. Udah sering. Hah? Manterin aja, cuma sekali gitu, ya kan? Dia ditampani dari atas ke bawah, setelah itu kemudian di pocongnya dibuka, setelah pocongnya dibuka kayak begini, hidungnya kan nempel ke tanah, pipinya nempel ke tanah kayak begini, ada merenung kayak begitu. Coba nanti kalau kau mati kayak begini, itu siapa yang nemenin? Kira-kira ternyum kayak gitu. Sekali-kali dari kuburan bayam kan? Bayam. Bayam. Masya Allah. Itu caranya yang paling efektif. Ya, paling efektif kayak gitu. Maka ada sebagian guru itu untuk benar-benar thariqahnya, jalan untuk membuka qalbu rohanianya, ini diutus setiap malam bapaknya apa? Di samping keranda. Jadi mamanya ini di sini nih kayak apa rumah sakit yang terdekat yang biasanya kayak begitu, mungkin mana ini di Perni kayak begitu. Pokoknya tiap malam kayak begitu terserah mau jam 12 pokoknya di samping mayat-mayat itu mayat kan banyak. Di samping kayak begitu. Kira-kira merinding apa enggak? Singkat. Ya Allah. Kira-kira kalau yang takut yang ditakutin apa aja sih? Hantunya. Ini sarana apa? Sarannya untuk melembutkan daripada hati, untuk mensucikan daripada hati. Kalau yang dulu yang keren itu, saya kagak mau ya begitu. Yang keren dimasukin ke liang kubur. Jadi ini tanah digali. Setelah udah tanah digali, dimasukin kita di dalam itu. Setelah udah dimasukin di dalam, ditutup pakai apa lah? Jangan-jangan gitu. Udah. Itu yang itu. Waduh, itu kalau kayak begitu langsung, ya kan? Saya bilang kalau ini kelamaan gitu, kalau usah ditutup, bagaimana langsung bisa gitu kan? Saya kagak pakai kayak gitu. Jadi kalau muridnya Al-Qadr Syekh Ki Haji As'ad Sidoarjo itu pengakuan daripada muridnya ketika waktu saya ketemu di mana di kereta, itu adalah pelaku benar. Jadi sebelum itu si fulan dimasukkan, dikubur di dalam kuburan ini, kayak seperti orang mati itu, kayak kafani kayak gitu, diselamatin dulu Pak. Selamatan, diundangin, tolong izin sama ibu bapaknya ikhlas redho, kalau memang mati ya biarin, ikhlasin aja mati, ya kan? Dikubur itu sampai berapa hari? 3 hari atau 7 hari gitu. Padahal itu tukang main, tukang mabuk, tukang perempuan, tukang apa ya udah ampun dan begini. Masukin dimandiin, dikafani, setelah itu kemudian disolati sama Mbah Kiai Hasan. Setelah itu kemudian dikubur. Setelah sudah dikubur, dia kan lah kayak begini. Terus kamu liatin apa? Saya tanya begitu. Ya Allah, keburukan saya, maksiat saya ditampakkan semuanya. Ketemu sama malaikat muka nangis, ada. Waduh, saya mau lari-lari kemana? Alhamdulillah. Udah seru diceritain ya. Saya nanti ceritain itu, seru udah ceritain. Pada berinding. Setelah udah selesai, akhirnya diangkat kembali. Udah dalam keadaan lemah, saya kagak berdaya, dan biarin kata
kata ayah. Dimandiin, udah didoain, setelah udah didoain, masya Allah, semenjak itulah kemudian dia bertaubat kepada Allah SWT. Masya Allah. Kalau saya kayak begini kagak mau dah, yang enak-enak aja deh. Yang penting praktis, jalannya tol. Ya, jalannya jalan tol. Nah, bagaimana? Ada nggak jalan tol? Ada. Tapi nanti pribadi umumnya. Ini yang saya sampaikan, jalannya jalan umum. Jalannya jalan umum gitu. Bersihin hati ya Allah. Masya Allah. Makanya Sahibul Ratib Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, kalimat ini kalimat suara yang keluar dari lisan kita ini, kalau yang muncul daripada qalbu yang bersih, qalbu yang sidik, qalbu yang jujur, itu kalimat akan mengeluarkan sebuah nur cahaya, di mana cahaya itulah yang bisa menerangi dirinya dan menerangi orang lain. Itu yang disebut dengan apa? Wattaba'u nurul ladzi unzila ma'a, dan ikutilah cahaya yang bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu kerennya di situ, insyaallah. Walaupun ucapan orang yang tulus, orang yang jujur, orang yang ikhlas itu ghairu fasihin, kagak fasih itu ngomongnya kagak fasih. Baca Al-Quran biasa aja kayak begini, kagak enak. Tapi keluar dari mana? Dari qalbu yang bersih, qalbu yang suci, qalbu yang ikhlas, itu kalimat bisa memberikan cahaya kepada dirinya dan orang lain. Sekarang dibalik, kalau ucapan itu keluar daripada orang-orang yang ria, tukang pamer, orang sum'ah, orang yang qalbunya kagak bersih, apa yang terjadi? Itu kalimat menjadi gelombang hitam. Jika kalau ini dikonsumsi, akhirnya jadi nar, jadi api, bukan jadi cahaya. Ya Allah. Makanya disinilah kemudian bagaimana agar supaya qalbu ini benar-benar dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kuncinya. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Yang bisa mengeluarkan kegelapan, kezaliman di dalam diri ini hakikatnya adalah Allah. Hakikatnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan manusia. Hakikatnya. Tapi wasilahnya adalah wasilah manusia, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus nabi dan rasulnya untuk menyampaikan itu. Menyampaikan tentang hal itu. Jadi kalau tidak disampaikan bahaya. Ya ayyuhan nas, iling manungsa, ingatlah wahai manusia, qad ja'atkum mau'idatun mir rabbikum, telah datang kepada kalian semuanya mau'izah dari Tuhanmu, nasihat daripada Tuhanmu, wasyifa'un lima fis sudur, menjadi obat bagi di dalam qalbunya, wa hudan wa rahmatul lil mu'minin, menjadi petunjuk, menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu diberikan siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasihat masuk. Masuk. Nah, tandanya kalau qalbu ini sudah bersih, itu adalah tandanya sudah bercahaya. Alamatnya qalbu yang sudah bercahaya itu adalah qalbu yang mampu membimbing diri. Jadi ya Allah, salah. Ya Allah. Udah kayak TikTok aja udah. Ya kan? Udah bisa apa?
Bisa ngomong-ngomong sendiri, jawab-jawab sendiri, ngomong sendiri, jawab sendiri. Itu kalbu yang sudah bersih. Kalau kalbu yang kagak bersih, udah yang penting ikutin hawa nafsu. Rasa malu sudah kagak ada lagi. Itu kalau hatinya yang kagak bersih. Kalau kalbunya yang bersih masih mikir. Ya Allah, ya Rabb, kalau saya lihat, kalau saya dengerin, kalau saya rasakan apa yang aku lakukan ini semuanya ya Allah baik. Udah kagak ada yang keluar daripada Al-Quran dan hadis. Pertanyaannya ya Rabb, yang aku lakukan ini sudah baik menurut syariat. Nih, sudahkah aku mendapatkan ridho-Mu apa belum ya Allah? Itu tandanya kalbu yang bersih. Itu kalbu yang bersih. Makanya dikatakan oleh Buya Sofyan, tuan punya Haji Sofyan Yusuf bin Yusuf Tariqus Fatoria, itu badalah kalbu bimbinglah jiwa. Setelah udah kalbu dibedah, udah ngerasain mau baik, mau buruk, mau begini dan begitu, terima semuanya. Udah kita benar-benar an-nadam menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru dibimbing itu jiwanya. Ini benar, ini yang hak, ini yang batil. Ini kadang-kadang doanya diijabah oleh Allah, kita marah. Sering gak orang doa, Allahumma arnal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah warnal batila batila warzuqna tinaba. Supaya diperlihatkan oleh Allah yang hak supaya diikuti. Giliran yang hak ditampakkan kayak begini kan gak mau ikut. Giliran ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang batil supaya apa? Dihindari. Ketika waktu nampak yang batil tambah diikuti. Ya, ini doanya kagak pas. Ya kan? Doanya kagak pas. Makanya ini sekarang yang terakhir ini bedah kalbi ini. Bedah kalbi ini karena saya kan dapat amanah dari Syekh Anwar Sanusi. Jadi bagian kalbi dan hikmah dari saya memahami. Ya kan? Wahai sedulurku, di bahasa Jawa dulu. Wahai sedulurku, kagak kurang dan kagak lebih ada 4 macam yang kagak pernah itu mengingkari kita. Udah kagak ada. Siapa itu saudara kita yang 4? Saudara kita yang 4 itu adalah 4 anasir itu yang setia kemana aja nemenin kita. Ada unsur api, ada unsur air, unsur tanah, unsur itu saudara kita. Nah, bagi orang-orang yang kalbunya sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keempat-empatnya ini harus kudu diakui dan kudu diterima. Tugasnya apa? Tugasnya adalah untuk membersihkan, mengendalikan dan operator. Jadi operator. Pamannya nih, nampak saudara kita yang api, gejolaknya luar biasa, wasarnya, bengisnya, nakalnya seperti apa. Ini kira-kira kalau kita punya teman yang model kayak begini, masih nggak kita temenin kayak gitu? Tepat nih. Kalbu yang bersih kagak ada alasan untuk menghindar daripada orang-orang yang begini. Tuh, tugasnya bagaikan apa? Bagaikan air yang bisa menjawir, yang bisa menyatu, bisa bertetangga dengan yang lain. Itu kalau air ditaruh di teh mau nggak? Nyatu nggak itu? Nyatu, kagak ada yang mau. Ditaruh di mana aja yang nyatu? Lah sama minyak juga mau nyatu. Iya kan? Tapi bersahabat, masih aja nempel walaupun kagak nyatu, masih aja mau nempel. Ya, itu saudara kita. Ya kan, saudara kita. Omanya nih kita, yang namanya manusia kan pernah marah. Ketika waktu kita marah benar-benar kayak gini, masih nggak ngakuin bahwa kita ini adalah dirinya. Yang marah sama tadi.
kok bukan saya? Padahal terus yang marah siapa? Yang marah iblis. Jadi kendalikan itu semuanya. Kita punya sahabat, punya teman yang modelnya kayak tanah diinjek-injek, gak apa-apa. Dicemooh, dicaci maki, dihina, kagak dihormati, terima mulu kayak begini. Nah, teman kita yang kedua inilah teman seperti teman apa? Teman tanah. Itu sahabat kita. Nah, kalbu yang bersih mau menerima itu semuanya. Ya, mau nerima. Ya udah, saya diinjek-injek, tapi ingat, walaupun aku injek, kalian semuanya sampai ke tujuan. Coba kalau saya marah, ya kan, udah kebuka kayak gini, ya kan, gempa bumi, longsor kayak gini, jadinya. Nah, untuk billahi syaitan, ya Allah. Teman kita angin, ya kan, angin, waduh, angin panas bener, kayak begini, mau dingin, mau panas, terima aja, terima aja. Ya Allah, itu adalah saudara kita. Makanya kalau tes-tesannya orang yang kalbunya bersih itu bisa menerima anasir, itu bisa mengendalikan itu anasir. Kalau belum bisa itu mengendalikan, itu berarti apa? Kalbunya belum. Ya Allah, yakin deh. Yakin deh. Boleh saya buktiin kok. Kata orang itu adalah orang bengis. Kata orang bahwa dia itu adalah preman penjahat. Kata saya kagak, itu saudara saya. Ketika saya datang kepadanya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa? Ini karyawan kamu, ini benar karyawan. Iya Pak. Iya. Oh, lihatin itu mobil saya. Lecet kayak begini. Iya Pak, masalahnya apa Pak? Itu nantangin saya katanya. Ya, karena kita ini kagak ada dendam, kagak ada unsur amarah di situ. Saya kasih minum, kagak diminum. Ya kan, saya duduk aja di situ. Ya saya mohon maaf karena itu agak setengah Pak. Baru aja seminggu dia datang dari kampung. Itu adalah mantan begini Pak, minum-minuman begini. Mohon tolong dimaklumi Pak. Ini orang yang tidak punya, ya kan? Saya yang minta maaf. Setelah saya minta maaf, cuma saya kasih duit cuma dikit. Mohon maaf Pak ya. Pulang gak dia? Ya Allah. Ternyata apa? Bengisnya orang kayak apa? Kalau udah ngerti selanya, kira-kira aman kan? Makanya kita ini gak boleh mau orang begitu. Makanya kalau kalbunya orang-orang yang bersih, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melindungi. Ini nama baca itu asli. Sekarang contohnya kalbu yang bersih lagi. Kata orang, kebanyakan orang saat ini banyak orang-orang yang mengatakan, ya Allah, ini suasana panas benar begini. Panas akhirnya membuat dirinya jadi gerah. Jadi sempit, jadi kagak enak, jadi kagak nyaman. Tapi kalau kalbunya orang yang sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa itu terima. Walaupun tidur cuma berapa meter itu di kontrakannya, kira-kira bisa bikin anak kan Mas? Anaknya banyak. Jadi yakin kontrakannya cuma berapa meter doang kayak begini. Mau nama. Ya Allah, Masya Allah. Itu tandanya apa? Udah kalbunya ini udah terima. Ya Allah. Gimana dengan kalbu ini? Itu apa? Cek saja. Ini saking enaknya nih ya. Saya yang kalbu yang bersih. Ya mudah-mudahan kalbu kita ini bersihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau lebih mengenaknya lagi itu kalau urusan kalbi, masya Allah.
lagi, maka kenalilah dirimu. Ya kan? Kenalilah dirimu, wabil khusus 4 hasil itu dikenali. Kalau orang sudah mengenal akan dirinya, sudah rukun kepada dirinya, insya Allah nanti rukun semuanya. Jadi rukun semuanya. Kalau orang belum rukun kepada dirinya sendiri, maka suruh rukun sama orang yang kagak bakal bisa. Makanya disitulah kemudian manfaat daripada tathhirul qulub, membersihkan hati. Nanti ini benar-benar bisa bersihin diri, bersihin istrinya lagi, bersihin anak-anaknya, terus ini. Ini tanda-tandanya. Jadi bersihnya hati ini adalah disertai dengan cahaya Allah, nur Allah, nur Muhammad. Jadi bisa bersih, ya, bisa bersih. Insyaallah mudah-mudahan dan tabaruk dan menjadi adil alim ta'ala ini perlu kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa supaya tambah berkah hari-hari sallallahu alaihi wasallam. Kul hajatina wal hajatina wa niyatina wa hajatina maksudana muslimin fi hadhihi min umuri dunya wal akhirah safiyan sayyidina wa muhammadin qadru syai'in hamdan syai'in سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله في العالمين المزيد إلى غيره الحمد لله وعلى سلطان سبحانه وتعالى يا نفسك وتحكم بالله والحمد لله والحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح والخاتم والصلاة والسلام على الحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعافية والشفاء ونور الأبصار والقلوب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا الله نافع وعلى المباركة اللهم الله نعوذ بك من عدم الليل فأنا قول الليل شهادة مستجابة ونعوذ بك من الهم والكسال ونعوذ بك من التكسير والكسال ونعوذ بك من الجود والبخل ونعوذ بك من ذنب الليل وضعف الرجال ربنا تقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وحسن السلام وآخر الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله الموفق والطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kajian pada malam ini telah usai. Mudah-mudahan apa yang dituangkan dalam pembahasan masalah tathhirul qulub atau tathhirun nafs tadi benar-benar bisa membekas kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Ada sedikit pengumuman yaitu terkait masalah acara maulid kita